Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah Ekonomi Teknik materi ke-53 mengenai analisa break even dengan saya dosen pengampunya Fadwa Makmur. Oke, kalau di minggu pertama kita ngebahas cara menghitung break even atau balik modal atau impas itu dengan 4 rumus ya, 4 macam rumus. Lalu minggu keduanya kita membahas tentang cara menghitung, laba dan rugi, serta menghitung jumlah produksi di berapa unit atau di berapa rupiah ketika kita itu balik modal ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan aktivitas. Kalau kemarin saya selalu, seragam untuk biaya tetap 200.000, lalu break-even-nya 500.000 dan lain-lain ya. Nah, di sini saya akan coba, ada perubahan. Oke, di sini, katakanlah bahwa suatu perusahaan pada periode sebelumnya, dia membuat 2.000 unit ya, memproduksi 2.000 unit dengan biaya tetapnya atau yang kita sebut biaya tetap itu salary ya, 200.000 dan biaya variabel atau modal itu 480. Biasanya ini kalau kemarin kita ngebahasnya 60% dari harga jual. Nah, dari penjualan, maaf, dari total penjualan atau total uang yang kita bawa pulang istilahnya ya. Nah, kalau ini enggak, dia langsung dikasih tahu biaya variabelnya adalah 480.000 dan harga jual per unitnya Rp400, sehingga BEA yang dicapai pada titik 500.000 ya. Nah, ini kemarin ini ya, ya di perkuliahan sebelumnya. Nah, sekarang akan terjadi perubahan menyeluruh. Misalnya aktivitas yang tadinya 2.000 unit berubah menjadi 2.400 unit ya, naik sekitar 20%. Lalu biaya tetapnya atau salary yang biasanya 200.000 di sini saya naikkan menjadi 300.000, berarti naik 50%. Lalu biaya variabel dari 240 ya, modal per unit ini ya, menjadi 320 unit ya, naik 33,5%. Dan harga jual itu yang tadi Rp400 per unit sekarang menjadi Rp500 per unit, jadi naik sekitar 25%. Nah, di sini kalian diminta menghitung satu, berapakah break even-nya dalam unit, dalam satuan unit, satuan rupiah, dan satuan persen ya. Oke, kalau kemarin kan break even-nya ini sebelumnya sudah diketahui ya 500.000. Nah, kalau sekarang belum ya, dengan soal yang tulisan berwarna ungu ini ya. Kalian diminta mencari ini ya, menghitung break even dalam satuan unit, rupiah, dan persentase. Berarti ada 3 nanti. Lalu yang berikutnya, kalian juga diminta menghitung berapa harga pokok per unitnya. Dan terakhir, berapakah laba pada tingkat kapasitas penuh ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, mohon diingat aktivitasnya menjadi 2.400 atau produksinya menjadi 2.400 unit. Lalu biaya tetapnya 300.000, biaya variabelnya Rp320 per unit dan harga jualnya 500. Oke, maka kita hitung break even-nya dulu ya, atau balik modalnya akan dicapai pada ini 300.000. 300.000 adalah jumlah biaya tetap ya. Lalu dibagi 180. 180 ini dari mana? Oke, lihat di bawahnya. Ternyata dia didapat dari harga jual. Harga jual per unitnya adalah Rp500 dikurangi modalnya atau biaya variabelnya 320 ya. Maka ketika 500 dikurangi 320 didapat 180. Nah, maka BE-nya 300.000 dibagi 180 dikali 1 unit sehingga hasilnya 1.667 unit. Ini artinya bahwa kalian akan mencapai balik modal ketika berhasil menjual produknya sebanyak 1.667 unit ya. Ini kalau dalam unit. Tapi kalau diminta dalam rupiah, nah kalian tinggal kalikan saja 1.667 unitnya, kalian kalikan dengan harga jual per unitnya 500.000 ya. Maaf, Rp500. Maka di sini break even-nya atau angka balik modalnya ketemu di angka Rp833.334. Kalau sebelum-sebelumnya 500.000, sekarang di angka 800.000 sekian ya. Itu kalau dalam satuan rupiah.
Lalu kalau dalam satuan persen atau persentase, maka kalian tinggal bagi saja jumlah unit yang ini ya dengan harga unit, ini harga unit yang dijual ya, harga unit yang dicapai ketika BE, dan ini jumlah unit yang produksi ya. Oke, maka didapat dan presentasinya 69,44%. Atau gini, misalnya kalian kan hari ini narasinya seperti ini. Dalam satu hari kalian memproduksi 2.400 ya. Maka ketika kalian jualnya sudah mencapai sekian unit, berarti kalian udah break even, sudah balik modal. Tapi kalau kalian bisa menjual lagi menghabiskan 2.400 ya berarti kalian sudah di angka laba. Tapi kalau masih di bawah 1.667 unit barang yang kejual, berarti kalian rugi ya. Tapi kalau di angka 1.667 ini berarti kalian sudah ketemu balik modalnya. Oke. Ini adalah break even-nya ya, balik modalnya. Lalu kalau harga pokok per unitnya, rumusnya adalah biaya tetap ditambah biaya penjualan ya. Penjualan ini dapatnya dari mana? Karena ada tanda bintangnya, lihat ke bawah. Maka harga jual per unitnya, maaf, harga variabel, biaya variabel per unitnya, biaya modal per unit dikali jumlah barang yang diproduksi ya. Maka dapatlah 768.000 dibagi 2.400 unit. Itu nih barang yang diproduksi pada hari itu. Maka harga pokoknya sebenarnya bukan 500 tetapi 445. Jadi kalau kalian jual 500 tuh untungnya sudah lumayan. Tapi jangan sampai jual di bawah 445 karena nanti rugi. Apalagi kalau jualnya sampai 320, itu hanya ketemu modalnya aja ya. Oke, maka 500 itu udah angka yang bagus untuk menjual barangnya, tetapi di angka segini juga sebenarnya sudah adalah labanya. Oke, maka pertanyaan ketiga, laba pada tingkat kapasitas penuh. Maka di sini 55 rupiah dari mana? 55 rupiah ini dari sini dilihat angka harga jualnya, harga jual 500 rupiah dikurangi 445. 445-nya dari sini. 500 rupiahnya dari soal ya. Oke, dikali dengan 2.400 unit. Ini adalah barang yang dibuat hari itu atau dijual juga hari itu. Maka keuntungan kalian pada hari itu kalau barangnya kalian, produk kalian terjual semua 2.400, maka hari itu kalian membawa uang atau untung atau laba sebesar 132.000 ya, atau 36%. Dari mana 36%? Ini adalah dari 1.200.000. 1.200.000 itu dari sini. Dari harga jual 500 dikali 2.400 ya, lalu dikurangi dengan penjualannya dalam satuan rupiah di BI sini ya, 833 di sini ya. Maka ketika ini dibagi dengan ini, maaf dibalik ya, 833 dibagi 1.200 ya, dikali 100%, maka dapatlah 36% ya. Oke, itu tadi adalah kita mau menghitung break even dalam satuan unit, satuan rupiah, dan satuan per persen. Lalu menghitung harga pokok ya, dan menghitung laba. Lalu kalau kalian jualannya atau membuatnya, produknya ada dua macam. Nah ini, kalian harus ngerti dulu. Apabila perusahaan membuat lebih dari satu barang, maka harus diperlakukan seperti membuat satu jenis barang saja. Dengan maksud agar perbandingannya baik produksi ataupun perbandingan penjualan dalam keadaan tetap. Istilah aslinya adalah produk mix dan sales mix. Oke, seperti apa? Ini, apabila perusahaan membuat dua atau lebih jenis barang, maka pertanyaannya ialah untuk mencapai BE, berapakah produk masing-masing dijual? Sehingga setelah dihitung dan disatukan, rugi labanya menjadi nol. Jadi istilahnya di sini kalian akan melakukan trik gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi jangan sampai yang A misalnya rugi, maka dia akan terus rugi dari awal sampai akhir. Jangan. Jadi kalau ada dua produk, kalian harus gali lubang tutup lubang. Nah, ada beberapa kemungkinan, misalnya produk A dan B ya. Nah, produk A memberikan laba sedangkan B rugi.
tetapi laba pada A dan rugi pada B itu sama besarnya, ya. Itu bisa jadi balance. Lalu yang B, kebalikannya yang pertama, jika A yang rugi, sedangkan B-nya yang laba, maka harus harus sama besar. Atau kedua-duanya rugi dan tidak menderita tidak laba dan tidak rugi, maka bisa dikatakan keduanya adalah impas atau balik modal. Oke, contoh kasusnya misalnya produk A di sini. Nah, produk A itu misalnya baju ya, baju tangan lengan pendek, meja lengan pendek misalnya ini ya. Saya misalkan seperti itu produksinya, dan jadi dia kalian hari itu membuat bajunya sebanyak 1.000 unit. Lalu dijualnya juga 1.000-1.000-nya dijual juga ya. Oke. Sedangkan modal totalnya dari 1.000 unit ini untuk membuat kemeja 500.000 ya. Sedangkan untuk gajinya, salary karyawannya untuk membuat 1.000 kemeja 200.000, dan harga jual per unitnya per kemeja itu Rp1.000, dan labanya sudah diketahui di sini 300.000. 300.000 ini dari 1.000 unit. Dan BE dari produk A ini juga udah dicari dengan di angka 400.000. Jadi kamu nggak usah ngitung BE lagi dan laba lagi ya. Di sini juga sudah dihitung dan harga jualnya. Sedangkan produk B, misalnya saya di sini membuat kemeja lengan panjang. Ya, di sini saya membuat dan menjual pada hari itu juga sebanyak 2.500 unit, dan biaya variabel totalnya lebih besar dari yang kemeja tangan pendek. Kemeja tangan pendek 500 ini 3.500.000. Lalu biaya tetapnya atau gaji karyawannya 1.200.000. Dan harga jual per unitnya 2.000 karena lengan panjang ya. Nah, labanya di sini ternyata sama-sama 300.000 ya. Dan BE-nya beda. BE-nya itu ketika mencapai angka 4 juta. Kalau ini Rp400.000. Oke, pertanyaannya, jika BE-nya itu digabung, itu dapat berapa? Di angka berapa? Ya, karena produk A dan produk B ini dijualnya bersamaan ya. Nah, kalau kalian lihat angka-angka ini, kalian pasti langsung bisa jawab. Kalau BE-nya itu nanti ketika A dan B dijual bersamaan waktunya, maka BE-nya di angka 4.400.000. Karena 4 juta ditambahkan 400 itu ada menjadi 4.400.000. Itu tidak benar jawaban itu. Karena apa? Karena kalau di hitungan matematika memang iya, 4 juta ditambahkan 400 menjadi 4.400.000. Tetapi karena ini ekonomi teknik, ada hitungan lain yang kalian harus masukkan di sini ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi BE totalnya bukan seperti tadi saya terangkan 400 ditambah 4 juta menjadi 4.400.000, melainkan terdiri dari komponen biaya dan harga jual seperti di bawah ini. Oke, kalian hitung dulu biaya variabel dua produknya. Tadi produk A biaya variabelnya totalnya 500.000, sedangkan yang lengan pendek, yang lengan panjang atau produk B 3.500.000. Jika digabung menjadi 4 juta. Lalu biaya tetapnya atau gajinya kalau untuk bikin kemeja tangan pendek 200.000, kemeja tangan panjang 1.200.000, maka totalnya 1.400.000. Dan penjualan dua produknya ini dapatnya dari mana? Di slide sebelumnya tidak ada. Jadi kalian gini aja, produk A tadi kan membuat 1.000 unit ya, dengan harga per unitnya itu Rp1.000. Ya udah, berarti 1.000 unit dikalikan Rp1.000, maka mendapat 1 juta ya. Oke, sedangkan yang lengan panjang ini 5 juta itu dari mana? Dari barangnya. Tadi kemeja panjang, lengan panjang dibuat sebanyak 2.000 unit ya, dengan harga dibuat sebanyak 2.500 unit dengan harga Rp2.000. Maka kalau dikalikan menjadi 5 juta ya, maka dijumlahkan ini lengan pendek dijumlah dengan lengan panjang menjadi 6 juta. Oke, sehingga BE totalnya kita hitung bukannya 4.400.000 tapi ini ya 1.400.000, ini yang dapat dari sini ya, dari biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel. Ini ya. Nah, ini biaya variabelnya nih 4 juta dibagi
ini 6 juta, ini 6 juta dari sini, penjualan total 2 produk ya. Atau kalau kalian sederhanakan menjadi 2/3 ya ini, jadi 2/3. Maka 1.400.000 dibagi dengan 1 dikurangi 2/3, ini kalian kurangi dulu, 1 dikurangi 2/3 adalah sepertiga. Sehingga 1.400.000 dibagi dengan 1/3 hasilnya menjadi 4.200.000. Ini hasilnya. Maka BE totalnya jika digabung 4.200.000 dan bukan 4.400.000 seperti hitungan di matematika biasa ya. Oke, itu tadi cara menghitung BE dua produk. Lalu kalau berapakah besarnya penjualan untuk masing-masing produk? Nah ini, di sini kita akan menghitung dengan cara perhitungan sales mix ya. Sales mix kita masukkan tadi produknya ada produk A dan produk B. Oke, di mana produk A itu tadi penjualannya ya, kita lihat dari penjualan ya. Penjualannya 1 juta, produk B 5 juta atau kalau kita bikin perbandingan tadi harganya kita sederhanakan lagi, perkecil lagi menjadi 1.000 dan 5.000 atau 1/5 ya. Ini secara sales mix dengan menggunakan angka penjualan. Sedangkan produk mix itu adalah memakai perbandingan kuantita barang yang dijual ya. Oke, barang yang dijual berapa aja? Kalau produk A itu tadi 1.000 unit, produk B dijual sebanyak 2.500 unit atau kita sederhanakan menjadi 2/5. Oke, diingat ya kalau sales mix itu 1/5, produk mix 2/5. Oke, maka berapakah kuantita masing-masing untuk mencapai BE di angka 4.200.000. Oke, maka kalau kalian gunakan sales mix untuk mencari BE dalam rupiah, oke, masukkan 1/5-nya, lalu masukkan BE totalnya yaitu 4.200.000. Nah, maka BE di produk A adalah 1/6. 1/6 itu dari mana? 6 ya. Ini satunya kan produk A ya. Produk A itu 1, produk B 5. Maka produk A itu satunya dari produk A. Angka 6 ya didapat dari 1 ditambah 5 ya. Dan dikalikan 4.200.000. Maka BE produk A itu ketemunya di angka 700.000. Beda dengan di slide sebelumnya di awal bahwa produk A itu ketemu BE-nya di angka 400.000. Tetapi kalau kalian digabung A itu BE-nya di angka 700.000. Lalu bagaimana dengan B? Yang B itu adalah 5/6. 5-nya dari mana? Dari sini, 6-nya dari akumulasinya ya. Dan dikalikan dengan 4.200.000 sehingga menjadi 3.500.000. Nah, ini turun. Kalau yang sebelumnya produk B itu BE-nya di angka 4 juta, maka sekarang setelah digabung BE-nya ketemu di angka 3.500.000 ya. Jadi beda ya kalau menggunakan hitungan sales mix. Lalu bagaimana kalau menggunakan produk mix ya? Oke, tadi kita ketemunya di angka 2/5. Maka BE produk A kalian masukkan angka 700.000-nya, makanya dihitung pakai sales mix dulu. 700.000 dibagi dengan harga per unitnya yaitu 1.000. Maka ketemunya produk A itu ketika kalian jual sebanyak 700 unit dan produk B ketemunya di angka 3.500.000 dari sini, lalu dibagi 2.000 ini harga per unitnya, ketemunya di angka 1.700 unit. Ya, jadi ketika kalian berhasil menjual sebanyak 1.750 unit. Nah, maka kuantita A dibanding B tetap sama yaitu 700 dibandingkan dengan 1.750 yaitu 2/5. Jadi sesuai dengan perkiraan produk mix ya. Oke. Jadi ini sama-sama dibagi ya. Dibagi berapa? Dibagi 350 dapat 2/5. Oke, kalau kalian rekonsiliasikan seperti ini ya, penjualan A-nya 700 unit ya dengan harga 1.000, maka jadi 700.000 dan biaya para pembelinya 50% dari penjualan ya
350.000 lalu kalian kurangi ya. Oke. Maka biaya variabel atau penjualan totalnya 500.000 dibagi 1 juta atau 50%. Ini dapat dari mana? Dari tadi ini biaya variabel ini di awal masih produk A ya, dia 500.000 dan penjualannya dapat 1 juta. Maka 50% ini kita ambil angka dari perhitungan sini. Oke, maka pendapatan marginalnya itu dapat 350 dapat dari sini ya, ini dan dikurangi ini. Oke, dan kalian jangan lupa masukkan biaya tetapnya karena setiap kalian membuat produk pasti harus butuh tenaga operator atau karyawan ya. Sehingga ketika dikurangi ini menjadi ya, maka laba di produk A itu bukannya 300.000, tetapi labanya ketemu di angka 150.000. Beda dari statement di awal bahwa produk A itu dia labanya 300.000. Ternyata bukan. Di sini hanya 150.000 ya. Sedangkan untuk B perhitungannya seperti ini ya, sama saja teknik perhitungannya. Tetapi yang kalian lihat bahwa produk B itu malah merugi ya di sini karena dari dalam kurung. Oke. Jadi kalian di sini tidak usah khawatir bahwa ini hanya rekonsiliasi atau pembuktian bahwa perhitungan yang di slide sebelumnya itu adalah benar karena A itu menutupi yang B ya. Jadi A-nya laba, B-nya rugi. Jadi kalau untuk menghitung break-even salah satunya harus memang seperti ini. Jadi saling menutupi. Ini bukan hitung maksudnya bukan ini tidak dipakai untuk perhitungan di awal tapi ini hanya untuk menghitung rekonsiliasi atau pembuktian bahwa hitungan kalian itu benar bahwa A itu labanya di angka BE-nya di angka 700.000 dan B di angka 3.500.000. Oke, maka laba atau rugi perusahaan di angka 0. Berarti sudah oke hitungannya semua. Oke, nah di sini ada perubahan volume penjualan ya. Yang tidak berubah adalah harga jual. Karena apa? Harga jual itu memang tidak boleh berubah ya. Ini B berubah. Oke, untuk tabel perubahan volume penjualan, di sini kalian akan mengisi kolom di kolom 2 ini, di mana volumenya akan dinaikkan sebesar 20%, di kolom ketiga volumenya diturunkan 20%. Ya, dengan ini tulisan B, T, maksudnya B itu berubah, T-nya tetap. Jadi nanti ada angka-angka yang kalian harus isi adalah angka-angka yang berubah-berubahnya. Kalau tetap tidak usah ya. Contohnya gini. Ya, kalau kalian nggak usah lihat volume ini dulu ya. Di kolom 2 dan 3 diabaikan dulu di sini. Misalnya barang hari itu, produk hari itu dibuat sebanyak 2.000 unit dan dijual sebanyak 400 rupiah. Maka hasil penjualannya itu adalah 2.000 dikali 400 ya, sehingga didapat 800.000 ya. Saya ulang lagi. Penjualan itu dapatnya dari 2.000 dikali 400. Jadi harga jual per unitnya dikali jumlah barang yang dibuat ya, ini. Lalu kalau biaya variabel itu adalah harga modal awalnya. Kalau barangnya dijual 400 rupiah maka modalnya ternyata hanya 240. Maka variabel total itu dapatnya dari 240 kalian kalikan dengan 2.000 ya, sehingga dapatnya 480 ya. Saya ulang lagi, biaya variabel total itu dapatnya dari 240 dikalikan dengan 2.000 atau biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah kuantita barang yang diproduksi ya. Oke, 480.000. Sedangkan pendapatan marginal itu adalah pengurangan dari penjumlahan dikurangi dengan variabel total ya. Dapatnya 320.000 ya. Nah, oke, jadi ada yang saya tandain deh yang memang harus dihitung-hitung ya. Oke, jadi yang ternyata harus dihitung itu pertama ini ya. Ini yang harus dihitung. Lalu
ini yang dihitung ya, lalu juga ini ya. Oke, lalu biaya tetap per unit. Biaya tetap per unit itu diketahui. Jadi barangnya itu, produknya itu modalnya kalau untuk membuat ini gaji karyawannya hanya Rp100 per unit. Sehingga kalau ditotalkan biaya tetap totalnya itu 100 dikalikan dengan 2.000 sehingga dapatnya 200.000 ini ya. Jadi saya ulang 100 dikalikan 2.000. Jadi biaya tetap per unitnya dikalikan dengan kuantita. Sedangkan laba itu kalian tinggal kurangi aja ya. Ini 320 pendapatan marginal dikurangi dengan biaya tetap ya. Atau 320 dikurangi 200 sehingga dapatnya 120.000 rupiah ya. Nah, kalau rasio LP ini diabaikan. Nah, BE ini nanti diketahui ya, nggak usah dicari ya. Ini nanti diabaikan saja, saya lewatkan. Kalau BE ketemunya di 500.000 itu dihitung dari awal di rumus yang pertama. Sedangkan investasi ini juga diabaikan saja, saya tidak ajarkan cara menghitungnya, DMROI-nya juga ya. Oke, nanti ketika kalian menghitung volume naik 20% dan turun 20%, kalian tinggal kalau mau gampang ya udah ini naikin aja. Semua dikalikan nih. Dalam kolom ini semua kalian naikkan sebanyak 20% dari mana? Patokannya dari kolom ini. Sama ini juga diturunkan sebanyak 20% dengan patokannya kolom yang pertama ini ya. Oke. Oke, lalu lanjut ya, ini analisa biaya volume laba lebih dari satu produk. Nah, ini di sini produknya ada 4. Kalau yang sebelumnya cuma 1 dan 2, maka di sini produknya ada 4 ya. Oke, saya ganti dulu. Nah, ini produk A, B, C dan D. Di mana hasil penjualannya ini diketahui ya. Kalian udah tahu kalau menghitung penjualan itu dari mana? Dari harga dari modal per unit dikalikan dengan jumlah barang yang produksi. Jadi kalian hari itu bikin barangnya berapa banyak, lalu harga jual per produknya juga berapa, tinggal kalian kalikan aja, dapatlah hasil penjualan. Sama ketika kalau kalian bikin jualan kaos ya. Jadi nanti saya pulang bawa uang berapa ya? Ya udah kamu hitung aja harga kaosnya berapa, terus kamu bawa kaosnya berapa banyak. Ya udah kalau itu tinggal dikaliin aja, nah seolah-olah kaosnya nanti laku semua ya. Nah itulah harga penjualan dan ketika totalkan menjadi 8 juta. Lalu biaya variabelnya, nah biaya variabel ini didapat dari modal. Modal bikin kaosnya, misalnya harga kaosnya tadi 550.000, modalnya hanya 30.000. Nah jadi 30.000 kalian kalikan dengan jumlah kaos yang kalian bawa. Misalnya jumlah kaosnya sebanyak 100 pieces, ya udah tinggal kalikan aja biaya modal bikin kaosnya 30.000 dikalikan dengan 100 pieces. Nah, gitu. Dapatlah ini ya. Tapi ini satu-satu ya, ngitungnya ini karena produknya ada 4. Misalnya nih kaos, celana, kemeja, topi itu ya misalnya. Nah, ini kalian gabungkan di sini. Nah, kalau pendapatan marginal ini kalian tinggal kurangi aja hasil penjualan 2.400.000 dikurangi 2 juta ya dan seterusnya. Lalu biaya variabel dari penjualan ya tinggal kalian ini aja eh, dibagi ya. Oke, dibagi 2 juta dibagi 2.400.000 kali 100% dapatnya ini. Lalu 1.200.000 dibagi 2.800.000 kali 100% ya. Terus jadi didapat biaya variabelnya 50%, rasio PM-nya 50%. Oke, maka kalian bisa menghitung biaya tetapnya dari ABC. Dari ABC, biaya tetapnya itu 1.600.000. Itu nanti ada di slide yang berikutnya ya. Dan laba totalnya adalah laba total 4 produknya juga ada di slide berikutnya 2.400.000. Maka BE totalnya kalau mau menghitung BE adalah eh, biaya tetap atau gaji dibagi kalau biasanya rumusnya 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga penjualan. Nah, ini sekarang kita langsung pakai rumus nomor 3. Kalau sebelumnya kalian pakai rumus nomor 1
sekarang pakainya rumus nomor 3. Jadi langsung, rumusnya adalah biaya tetap atau gaji dibagi, rasio PM, rasio PM ini 50%, atau ini juga bisa dipakai ya, ini. Oke, yang pertama jadi dapatnya, balik modalnya di angka 3.200.000, padahal kalian pulang bawa uang sebanyak 8 juta ya. Tapi ketika kalian sudah dapat uang 3.200.000 berarti kalian tuh sebenarnya udah balik modal. Nah, kalau dapat uangnya lebih banyak sampai 8 juta berarti kalian sudah mendapatkan laba ya. Oke, maka yang pertama diperhatikan adalah rasio pendapatan marginal, yang ini, yang 4 juta ya. Produk D paling banyak menutupi biaya tetap ya. Nah, atau produk D paling banyak menutupi gaji atau biaya tetap karena PM-nya paling besar. Nah, ini 80% nih PM-nya. Ini ya. Sedangkan produk A PM-nya paling kecil. Ya, ini hanya 17%. Maka perusahaan boleh menghentikan produksi A. Pertanyaannya, boleh nggak produk A itu ditutup atau dihentikan? Oke, jawabannya ada. Nah, ini tadi ya produknya masih sama A, B, C ada 4, hasil penjualan tadi udah dihitung, biaya variabel juga sudah, nah biaya tetap tadi belum. Nah di sini diketahui 1.600.000 dapat dari mana? Dari ini semua, ya ini diketahui ya. Nah laba juga dapat 2.400.000 ini juga diketahui ya, rasio LP-nya ini. Nah maka produk A rugi jika perusahaan menghentikan produksi A, maka perusahaan itu keliru. Kenapa keliru? Kan dia PM-nya paling kecil gitu ya. Dan di sini dia ketahuan nih, dia tidaklah laba tetapi rugi karena di dalam kurung. Nah, kenapa? Karena perusahaan tidak akan memperoleh tambahan laba 400.000, melainkan berkurang 400.000 ini. 400.000 sehingga laba totalnya, kalau laba tadi 2.400.000, maka di sini labanya kalau A dihentikan hanya 2 juta jika A-nya dihentikan. Coba kalian pilih yang mana? Produk A dihentikan tetapi, labanya menjadi hanya 2 juta saja atau produk A tetap dibikin tapi labanya naik labanya menjadi bertambah 2.400.000. Oke, kalau saran di sini produk A jangan hentikan meskipun dia merugi gini. Kenapa? Oke, sekarang dihitung ulang tanpa yang A. Nih penjualan. Penjualan kalau A-nya dihilangkan hanya B, C, D jadi 5.600.000. Dan biaya variabel total jika A-nya dikurangi jadi 2 juta. Yang sebelumnya biaya variabel itu 4 juta, di sini jadi 2 juta. Ini penjualan juga yang tadi 8 juta menjadi 5.600.000. PM-nya PM-nya sehingga menjadi 3.600.000 ya, dari sini ya 56 dikurangi 2 juta. Nah, biaya tetap tidak berubah 1.600.000 sehingga labanya hanya 2 juta, harusnya 2.400.000. Kenapa? Karena nah, karena apa? Dihentikan karena asumsinya seperti ini. Kalian toh tetap harus membayar gaji karyawan. Jadi karyawan yang ada di produk A otomatis menganggur, ya, gitu. Tapi kalian tetap harus membayar gajinya. Jadi sebaiknya yang A ini jangan dihentikan. Karena kalau dihentikan yang ini lihat penjualannya tadinya 8 juta, ini di sini menjadi 5.600.000. Nah, modalnya memang modal berkurang yang tadinya 4 juta menjadi 2 juta ya. Dan PM-nya juga berkurang. Tetapi biaya tetap kalian harus bayar 1.600.000 karena karyawan mau nganggur mau tidak, ada kerjaan atau tidak, itu perusahaan yang harus menanggung, gajinya tetap bayarkan. Jadi kesimpulannya produk A itu tetap diproduksi. Cukup sekian bahasan tentang analisa break even. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.